Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita diskusi dan ngaji Al-Quran, diskusi keagamaan, baik sejarah dan juga yang lainnya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik sahabat-sahabat dan dosen-dosen kami, guru-guru kami semuanya. Kali ini saya bersama Akhin Al-Fadil Afif, siapa namanya? Terus bersama mahasiswa Akhi Apip Ridwan Kurniadi. Kali ini tepatnya Sabtu tanggal 29 November 2025. Kita di sini itu pengajian Al-Quran, belajar bersama. Kami bukan ahli tapi kami belajar. Ini semua doa guru, doa ulama yang diberikan ilmu kepada kami. Kami ucapkan terima kasih para guru semuanya. Dari semenjak kami lahir belajar alif ilalipan sampai sekarang bisa diamalkan. Semoga ilmu bapak guru semuanya yang telah memberikan kepada kami itu jadi amal pahala nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada baginda alam yakni habibana wa nabiyana rasulana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjutkan dengan pengajian, kami istilahnya suka mengisi dengan beliau itu istilahnya semacam diskusi, sebuah pertanyaan, tema yang kami berikan baik kehidupan, terus keagamaan, sejarah dan lain sebagainya. Kami akan diskusikan dengan saudara Apip Ridwan Kurniadi ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai syukur. Apa sih menurut yang dimaksud dengan syukur? Iya, syukur. Temanya itu tentang syukur. Bapak nanya dulu, kita akan sama-sama diskusi. Kita tanya dulu mahasiswa sampai seperti itulah. Apa yang dimaksud dengan syukur? Cukup. Terus apa lagi? Simple ya sahabat. Ini Habib orangnya tipenya ambil yang mudah ya. Tidak mau berbelit-belit orangnya itu. Cukup dengan yang simple saja tadi. Cukup. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Selain dengan cukup. Istilah bahasa lain. Oke, kalau tidak terlalu lama ya. Oke, kita terima. Itu tadi kata beliau, syukur itu adalah cukup. Jadi intinya ketika manusia diberikan nikmat gitu kan, diberikan umur ya gitu ya Apip ya, diberikan nikmat, diberikan umur, diberikan sehat gitu kan, itu diberikan bisa makan, bisa minum, bisa melihat, bisa mendengar, itu kita bersyukur kepada Allah sebenarnya. Makna syukur itu luas sekali gitu kan, makna syukur itu luas sekali.
Jadi dalam artian segala pemberian yang Allah berikan kepada kita manusia itu perlu disyukuri ya. Itu ya. Jadi kalau dengan cukup itu pemberian istilahnya. Jadi memang Allah itu memberikan serba kecukupan benar kepada kita. Cuman timbal baliknya dari kita itu kepada Allah sebagaimana? Sebagai makhluk. Kita itu sebagai makhluk Allah, kita itu sebagai ciptaan Allah, kita itu sebagai khalifah ya. Kalau istilah para ulama, kita itu sebagai khalifah di muka bumi. Artinya pemimpin di muka bumi ini. Semua jenis hewan, semua jenis makhluk Allah, kita yang mimpin. Benar gak? Coba apa bandingkan. Gajah, bener besar gak gajah? Bisa gak gajah dikendalikan oleh kita? Hah? Oleh manusia maksudnya. Gajah dikendalikan oleh manusia bisa nggak? Bisa. Sebesar apapun gajah, karena gajah itu kan tidak memiliki otak. Sedangkan kita manusia itu memiliki otak. Suatu saat Bapak di Sukabumi itu ada pertunjukan seekor gajah, kurang lebih ada 10 dulu itu. Datang ke Sukabumi, ke Jambang Sukabumi. Gajah itu disuruh duduk oleh manusia, dipukul kepalanya, itu bisa duduk loh. Kata manusia, angkatkan kakinya. Diangkatkan kakinya. Nah, itulah kehebatan manusia. Manusia itu kecil, sederhana, tidak terlalu besar. Ya, makanya paling 1 piring lah. Gitu kan. Kalau misalkan gajah kan makannya nggak cukup 10 kilo makannya. Istilah seperti itu ya. Tapi manusia paling 1 piring itu beberapa ons atau beberapa kilo lah. Beberapa kilo. Tapi Allah muliakan, manusia itu dimuliakan oleh Allah memiliki otak ini, otak kita. Makanya dari otak kita inilah yang harus paling terbesar kita syukuri dari Allah. Nikmat punya otak. Kalau makhluk lain itu tidak memiliki otak yang sempurna seperti kita. Ya, setuju ya? Masuk akal. Masuk akal. Karena kan mahasiswa itu harus yang logis bahasanya, benar enggak? Kalau yang tidak logis itu tidak mahasiswa itu. Bahasanya jadi harus masuk akal. Kalau masuk akal, oh benar, kita punya keyakinan bahwa kita itu adalah makhluk Allah di muka bumi. Kenapa kita harus bersyukur? Tandanya yang dilebihkan oleh Allah kepada kita itu adalah kita memiliki otak. Otak kita itu bisa diasah, bisa berkembang apabila kita mencari ilmu, apabila kita mendapatkan ilmu, benar ya? Apabila kita mendapatkan yang lebih itu siapa? Ya manusia lagi. Tapi mendapatkan ilmu mengenai desain, pasti ada manusia lagi yang memberikan ilmu kepada Apip. Setuju? Apip mendapatkan keyakinan yang lebih matang dari ibadah, dari dari kehidupan. Misalkan setelah tahu dari Bapak, yang itu kan hablum minan nas. Jadi kita mendapatkan lebih baik lagi itu karena ada hablum minan nas. Jadi kita lebih baik sesama manusia. Jadi ada yang lebih tahu daripada kita gitu. Nanti ketika kita sudah tahu, ada yang lebih tidak tahu daripada kita gitu. Kita kasih tahu lagi kepada yang tidak tahu. Seperti itu. Jadi siklusnya itu perputaran. Rantai berputar gitu kan, mata rantai lah, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah itulah manusia. Jadi manusia yang lebih mulia di hadapan Allah itu adalah manusia yang bersyukur tadi. Jadi ketika manusia bersyukur karena dikasih oleh Allah itu sebuah otak yang dimana itu bisa berpikir, bisa lebih cerdas, bahkan bisa melebihi guru-gurunya. Itu yang diharapkan. Jadi ketika misalkan Apip dikasih tahu lebih sabar daripada Bapak, lebih syukur daripada Bapak, itu bahagia sekali. Kenapa? Berarti nempel di otak Apip apa yang Bapak sampaikan, nempel. Begitupun juga Bapak. Jadi keberhasilan Bapak itu bukan sekarang, tapi udah guru Bapak yang lebih bersyukur. Ketika Bapak sekarang bersyukur, ketika Bapak misalkan sekarang sukses, itu yang lebih berhasilnya siapa? Guru Bapak dulu, yang memberikan ilmu kepada Bapak.
Karena sekarang bisa mengamalkan ke Habib itu, otomatis Bapak sudah tahu dari guru Bapak, benar gak? Kalau misalkan Bapak tidak tahu dari guru Bapak, tidak mungkin Bapak bisa memberikan kepada Habib. Setuju gak? Masuk akal ya? Nah seperti itu. Jadi syukur itu di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan dikatakan apabila manusia wa idna rabbukum la in syakartum, apabila manusia bersyukur kepada Allah, begitu kan, maka la azidannakum, akan ditambahkan segala rezekinya, ilmunya, pengalamannya, otaknya, ditambahkan oleh Allah. Karena manusia itu bersyukur kepada Allah. Wala in kafartum, akan tetapi ketika manusia itu kufur, tidak menerima dari Allah segala hidupnya, segala aktivitasnya, terus kontra dengan Allah, tidak menerima kehidupannya, wala in kafartum inna azabil lasyadid. Sungguh adab Allah itu sangat banget sekali, sangat besar sekali, sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sebagai manusia, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, bersyukur. Contoh. Kita bisa melihat. Benar kan? Coba kita bandingkan dengan orang yang tidak bisa melihat satu aja matanya. Yang Allah cabut nikmatnya itu oleh Allah. Enak gak hidupnya? Menurut logika kita, logika yang bisa melihat. Enggak ya, karena dia bisa melihat hanya satu. Sedangkan kita alhamdulillah dengan izin Allah bisa melihat dua-duanya. Meskipun misalkan ada sedikit cacat dalam mata kita. Contoh Bapak lebih bersyukur punya mata itu karena Bapak dulu pernah tabrakan. Menabrak mobil dan benturan dengan mata Bapak yang paling yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri tidak 100% bisa sempurna dengan mata yang lebih kanan. Karena ini habis benturan dulu sampai Bapak dibawa ke Cicendo. Betapa Bapak bersyukur kepada Allah itu setelah diuji oleh Allah, mata Bapak satu tidak sempurna. Ternyata inilah nikmat Allah yang begitu besar. Ketika dicabut satu, Allahu Akbar. Itu sungguh besar nikmat Allah. Di sanalah kita harus bersyukur. Ini asli kelihatan orang, wajahnya kelihatan, wajah Habib. Apalagi kalau lihat uang 100.000 kelihatan yang mata kiri. Tapi beda dengan yang kanan. Beda. Karena dulu ada sedikit kecelakaan, benturan dengan mobil, tabrakan. Nah, di sanalah kita bersyukur. Jadi manusia itu yang Bapak rasakan Allah, kita bersyukur lebih nikmat kepada Allah itu ketika kita setelah diuji ya. Bapak tidak akan begitu nikmat Allah, bersyukur kepada Allah kalau Bapak tidak benturan dulu dengan mobil. Allahu Akbar. Perasaan Bapak dulu itu ini udah nggak bisa lihat lagi. Soalnya diginiin nggak bisa dulu. Allah ditutupin ini. Allahu Akbar. Beberapa bulan. Allahu Akbar. Masih terasa bagaimana Bapak itu ketika itu benturan dengan itu. Tapi izin Allah alhamdulillah. Dan ketika ngelihat gini tuh cahaya itu sangat seperti melihat matahari gitu. Soalnya mungkin cahaya kalau dalam kamera fokus di dalam mata kita itu terganggu. Ini sebenarnya di dalam mata Bapak itu ada fokus yang lebih dari iPhone gitu kan, beberapa megapiksel gitu. Bisa menangkap cahaya, bisa menangkap fokus, bisa menangkap orang beberapa kilometer besar, gitu kan? Itu kalau fokusnya terganggu, itu gerak itu, benar kan? Berbang. Coba kita bandingkan lagi mata. Orang yang Habib min nggak? Min berapa? Min 2. Dari semenjak berapa min? SMP ya? SMA. Coba menurut Habib sendiri, nikmat mana
punya mata sebelum mens dan setelah mens. Nikmat mana menurut aku? Hidup di dunia ini sebelum mens atau sesudah mens misalnya itu? Udah gak ingat semua. Udah gak ingat. Iya berarti kan kalau di ini kan diperspektifkan lebih enak kita sebelum mens gitu ya. Iya. Lebih enak seperti itu. Bapak juga ini lebih enak mata dua-duanya sebelum benturan. Gitu. Karena kalau sudah benturan tidak bisa diubah lagi nih mata Allah ini. Ini hilang sedikit. Ya. Nah, mata ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bisa melihat. Allahu Akbar. Begitu nikmat besar yang Allah berikan. Nah, disinilah kita tadi harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah itu melalui apa? Yang pertama kata Allah, laksanakanlah apa yang kami perintahkan. Itu aja. Dan cegahlah apa yang kami hindarilah segala apa yang kami cegah. Gitu. Jadi laksanakan apa yang kami perintahkan dan hindari apa yang kami cegah. Itu aja. Cukup dengan syukur seperti itu. Tapi selain itu juga kita bersyukur kepada Allah melalui sholat, melalui membaca Al-Quran, memuji kepada Allah, bersedekah kepada orang lain. Bersedekah itu salah satu bukti syukur ya, benar kan? Karena Allah sudah mencukupi kita, misalkan di bidang makanan, minuman, harta, benda, gitu ya. Itu juga perlu disyukuri lagi nikmat Allah. Uang saking banyaknya, misalkan Api punya 1 triliun misalkan dikasihkan ke bapak nanti, silakan Pak Ustadz ini untuk ke Mekah 50 juta seperti itu bentuk syukur juga. Mudah-mudahan nanti Api tahun 2030 2035 kan jadi pengusaha ya, hasilnya itu miliaran. Amin ya Allah. Amin. Pak Ustadz, aduh, mohon izin nih saya bersyukur kepada Allah. Saya sekarang jadi pengusaha desain. Alhamdulillah omsetnya per bulan di 15 miliar. Amin ya. Mudah-mudahan izin Allah. Semuanya ada izin Allah. Kalau menurut logika kita itu tidak mungkin. Menurut otak kita tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, semuanya jadi mungkin. Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa subhanallazi biyadi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ya, ketika Allah menghendak harus jadi, maka jadilah. Benar ya? Manusia kalau logika sudah tidak cukup, berarti ini harus dipahami dengan keimanan. Kita tidak mungkin misalkan kaya, kita tidak mungkin menjadi orang soleh, kita tidak mungkin menjadi seorang ulama. Tapi kata Allah bisa, yakin bisa. Tapi sekarang seperti ini, siapa tahu nanti bisa jadi ustaz gaul misalkan, pakai apa namanya, seperti Ustaz Epi Empendi, tahu nggak? Epi Empendi dari Bandung. Tahu ya? Itu Ustaz gaul kan, pakai topi itu ke masjid ya. Kan Allah itu maha berkehendak istilahnya. Kita bisa mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu itu dari pengalaman kehidupan sehari-hari kita. Bapak bisa ngobrol kepada Apip seperti itu karena kan pengalaman Bapak, enggak? Pengalaman di kampus, pengalaman lingkungan, itu pengalaman kesedihan, pengalaman apa namanya sakit, bisa seperti itu. Jadi kita bisa mengamalkan lagi. Nah nanti kalau misalkan Apip lebih baik lagi, lebih sukses, lebih bahagia, Bapak juga sama. Harus khidmah kepada Apip itu, harus apa namanya, harus takzim kalau bahasa pesantrennya itu, harus menghormati. Apalagi sekarang misalkan di video, pas di video nanti, ini tahun berapa Pak? Lupa lagi. Tahun 2025. Ingat ya dulu pagi-pagi. Nanti dilihat lagi kan
Jadi sebagai bukti ya, karena rasanya Apip sekarang belajar itu nanti ketika beberapa tahun kemudian rasanya seperti itu. Apip bisa merasakan SMP begitu nikmat ataupun begitu banyak teman, itu sekarang kerasanya bukan ketika SMP, bener gak? Sekarang sudah kuliah, ya Allah dulu saya sama guru ini, saya sama teman ini ketika SMP, ini ketika SMA, ini terasa banget itu. Sekarang biasa saja, tapi nanti 3, 4 tahun, 5 tahun kemudian terasa bener. Saya belajar dengan Pak Ahmad, saya dimotivasi, saya mendapatkan pengalaman, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Jadi nanti akan terasa. Makanya Bapak tidak menutup kemungkinan nasib Apip, nanti akhir Apip, kehidupan Apip bisa menjadi lebih baik. Bisa menjadi lebih baik, bahkan bisa lebih sukses, lebih bahagia. Apalagi sekarang dengan adanya AI, adanya informasi teknologi yang begitu luas, begitu luar biasa. Dengan kreatif aja Apip menggunakan desain itu, lebih kreatif lagi, luar biasa. Akan semakin baik. Contoh Bapak ada anak pesantren namanya Aceh Maghribi dari Ciamis, itu teman Bapak. Dia itu di FB-nya karena menarik, seorang santri menarik gitu kan, bukan ceramah tapi kelakuannya menarik, itu dilihat di FB Pro sampai 5 juta aja penontonnya, sampai 3.200.000, tapi orangnya itu menarik, kreatif gitu. Jadi sekarang mah yang dilihat oleh media YouTube, oleh TikTok, oleh FB Pro gitu kan, oleh IG, itu orang menarik. Coba mohon doanya lah Bapak juga, mudah-mudahan ke depan bisa lebih menarik gitu kan, lebih kreatif. Kalau orang kreatif, kalau orang menarik, insya Allah itu kalau oleh media-media itu followersnya itu kan, ratingnya akan naik. Karena di dalam FB Pro, di dalam IG, di dalam TikTok itu ada namanya apa namanya sih? Trigonometri apa bukan, ya Allah subhanallah. Jadi ada sistemnya gitu yang mengaturnya. Algoritma, benar, algoritmanya. Jadi ada algoritma, ketika kita misalkan menonton 1 kali channel ini, maka ketika menonton kedua kalinya nanti akan muncul lagi gitu. Begitupun FB-nya, begitupun TikTok-nya, begitupun YouTube-nya. Nah, seperti itu. Ya, makanya dari tema kali ini tentang bersyukur, kita itu memang luas ilmu dan pengalaman ya. Dan segala bentuk pengalaman kita, segala bentuk ilmu kita, segala bentuk fisik kita itu harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan kita itu ya tadi, menciptakan manusia itu supaya manusia hidup di dunia dan manusia tersebut menegakkan segala perintah Allah, mengamalkan segala perintah Allah dan mencegahnya segala larangan Allah. Dan itu semuanya akan menjadi ibadah. Akan menjadi ibadah. Silakan kamu pilih mau yang kiri atau yang kanan. Bener kan? Mau ke neraka kan, kalau kiri diramatkannya neraka, mau yang kanan ini surga nih, silakan pilih. Mau jalan mana kamu? Ada 2 jalan yang kami sediakan, pilih silakan. Kalau jalan yang satu ya tinggal kamu membuat kemunkaran. Kalau yang jalan satu tinggal kamu membuat kebaikan. Itu aja dari atas, bener gak? Nah, dari kemunkaran ini banyak sekali macam-macamnya, banyak sekali, mabok, judi, zina gitu kan, menggibah orang lain, membuat kejelekan. Kalau yang kebaikan misalkan membaca Al-Quran, sholat, sodako, bener gak? Itu kan beramal ilmu untuk kebaikan. Itu yang kira itu macam-macamnya. Tujuannya satu tadi, Allah. Jadi kita dari Allah menciptakan tadi manusia, yang dimana diciptakan manusia itu awalnya dari sebuah tanah, ya, sebuah tanah. Kenapa dari sebuah tanah? Karena kita bisa hidup itu dari sumber tanah, benar nggak?
Iya, tanpa ada sumber tanah bisa hidup nggak kita? Enggak. Kita minum dari mana? Air dari mana? dalam tanah. Dari dalam tanah. Tanah siapa yang menciptakan? Allah. Kita bisa makan apa kita? Apa? Makan apa? Habib? Lagi. Hah? Lagi. Enggak, makanan pokok. Oh, nasi. Nasi dari mana? Dari tanah. Dari tanah. Tanah dari siapa yang menciptakan? Tanah. Oh, gitu. Jadi manusia kita itu semuanya dari, balik lagi dari Allah semuanya, dari Nur Muhammad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan semua makhluk itu berdasarkan, kalau dikaitkan dengan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang disampaikan oleh Pengarsa Wajidin Zainal Abidin, itu adanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Ketika pertama cahaya Kangjeng Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah, maka dari sanalah Allah menciptakan makhluk-makhluk lain. Jadi dalam sejarahnya menurut ilmu agama, sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk lain, sebelum Allah menciptakan bumi ini, itu awal mulanya Allah menciptakan nur Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur itu apa? Cahaya Nabi Muhammad. Jadi itu yang pertama diciptakan. Jadi setelah itu baru Allah menciptakannya makhluk Allah yang dimana jutaan bahkan miliaran juta makhluk Allah. Setuju gak? Di rumah Habib ada berapa makhluk? Di rumah ini ada berapa makhluk sekarang? Yang Habib tahu? 6. Coba apa makhluk di rumah Habib? 1. Bumi. 2. Abi. 3. Kakak. Ya itu makan makhluk Allah itu manusia ya. Ya setuju. Selain manusia itu maksudnya ada berapa makhluk di muka bumi di sini biasanya? Yang tadi manusia. Contoh kedua itu tuh ada kucing. Itu makhluk Allah bukan? Itu tuh ada kucing. Makhluk Allah bukan? Kucing. Misalkan di sini ada semut gak? Semut ada gak? Biasanya suka ada semut gak? Sirum bahasanya. Ada, berarti 3 makhluk Allah ya. Selain semut ada apa lagi? Cicak. 4 tuh, apa lagi? Banyak ya, banyak. Sekitar keluarga kita aja subhanallah, makhluk Allah itu sangat luar biasa. Makanya kita bersyukur kepada Allah itu, Allah menciptakan kita manusia sebaik-baiknya manusia. Dijelaskan lagi di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini dauhan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Khaira ummati, sebaik-baiknya umatku. Ukhrijat linnas, yang diturunkan sebagai manusia, diciptakan sebagai manusia, ta'muruna bil ma'ruf, tegakkan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah segala kemunkaran. Jadi tegakkan yang baiknya dan tinggalkan yang jelek. Itulah manusia, itulah kita ya. Disinilah kita perlu tadi bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita dapatkan, apa yang kita cukup hari ini, itu perlu disyukuri. Tetapi juga jangan cuma kita mensyukuri, harus meningkatkan lagi. Kalau kita cukup dengan syukur, tidak ada peningkatan, tapi tingkatkan lagi. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Apip, untuk Bapak juga. Apa yang telah Allah berikan selama ini kepada kita beberapa tahun, kita syukuri. Itu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Itu saja yang dapat kita dibahas mengenai syukur pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah izin Allah, kurang lebih setengah jam kita membahas
Mudah-mudahan jadi amal pahala untuk saya, Apip, dan juga sahabat-sahabat yang melihat di seluruh media ya, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya